Kebayang nggak sih, kalau ruang kelas biasa itu bisa loh disulap jadi arena petualangan yang seru banget? Nah, kali ini kita bakal bahas cerita tentang gimana cuma modal selotip dan kerja sama tim bisa menciptakan sebuah tantangan labirin yang, wah, nggak bakal terlupakan. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Keluar dari labirin di kertas sih gampang ya. Tapi gimana kalau labirinnya itu beneran ada di depan mata, di dalam kelas, dan argo waktunya terus jalan? Ini bukan sekedar permainan biasa, ini tuh ujian kecerdasan, komunikasi, dan pastinya kecepatan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, labirin di ruang kelas. Anggap aja ini panggilan buat berpetualang, di mana tempat belajar sehari-hari mendadak jadi arena tantangan. Tantangannya tuh kelihatannya simple banget, cuma bikin labirin di dalam kelas pakai selotip. Ya, selotip. Alat yang biasa kita lihat di mana-mana itu, sekarang jadi dinding labirin yang rumit. Ini bukti nyata kan kalau kreativitas itu bisa mengubah hal yang paling sederhana jadi sesuatu yang wow, menantang. Terus tujuannya apa? Simple. Setiap tim harus kerja bareng buat nemuin satu-satunya jalan keluar yang benar. Dan harus secepat mungkin. Jadi tekanannya ada dua nih. Kekompakan tim sama waktu yang terus jalan. Mereka nggak bisa jalan sendiri-sendiri karena di sini setiap detik itu berharga banget. Oke, lanjut ke bagian 2. Aturan sederhana. Ya, namanya juga permainan. Pasti ada aturannya kan? Kita lihat batasan-batasan di labirin ini. Aturannya tuh simpel tapi penting banget. Pertama, tim masuknya satu persatu biar adil. Kedua, ini yang paling penting, nggak boleh manjat atau motong jalan ngelewatin garis lotip. Jadi benar-benar harus mikir. Dan yang terakhir, tentu aja, tim yang paling cepat keluar, dialah pemenangnya. Biar ada greget kompetisinya. Masuk ke bagian 3. Tersesat di dalam labirin. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ada 2 tim yang masuk, tapi perjalanan mereka, wah, beda banget. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Kita lihat tim A, mereka kelihatannya pede banget, tapi karena asal maju, malah nyasar setelah salah belok. Beda banget sama tim B. Mereka justru nemuin jalan lain karena mereka mau diskusi dan kerja sama. Ini pelajaran penting pertama. Strategi dan kerja bareng itu ngalahin kecepatan yang membabi buta. Coba deh kita bayangin ada di posisi mereka di dalam labirin itu. Pasti ada momen-momen bingung, frustrasi, pas ketemu jalan buntu. Tapi ada juga momen ketawa-ketawa bareng pas ada yang salah jalan. Dan yang paling penting ada diskusi tim yang intens, di mana mereka benar-benar saling dengerin buat cari jalan keluar. Inilah gambaran nyata kerja tim di bawah tekanan. Oke, bagian 4, berpacu dengan waktu. Wah, ini dia puncaknya. Ketegangan udah di level maksimal. Setelah pusing dan bolak-balik ketemu jalan buntu, akhirnya ada satu tim yang nemuin jalan keluar. Dan akhirnya, setelah melewati semua lika-liku yang bikin pusing, mereka berhasil keluar. Dengan napas yang udah ngos-ngosan, mereka terus bergerak. Satu belokan, belokan lagi, dan yes, mereka lihat jalan keluar. Wah, itu pasti momen yang lega dan seneng banget. Mereka berhasil. 2 menit 45 detik. Keren banget kan? Angka ini tuh bukan cuma soal seberapa cepat mereka lari, tapi ini adalah bukti dari setiap diskusi, setiap ide, dan setiap langkah yang mereka ambil bareng-bareng sebagai satu tim. Oke, kita sampai di bagian terakhir, kemenangan yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apa menang itu cuma soal waktu tercepat? Ternyata, hadiah sebenarnya itu bukan di garis finish, tapi pelajaran yang mereka dapat di sepanjang perjalanan. Nah, ini dia tujuan sebenarnya. Tantangan ini tuh dari awal emang dirancang bukan cuma buat adu lari, tapi buat nguji hal lain. Ini adalah tes strategi. Ujian buat lihat siapa yang bisa mikir logis, komunikasi dengan baik, dan beradaptasi pas lagi di bawah tekanan. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah tantangan labirin ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal logika dan kerjasama. Cepat itu bagus, tapi kalau nggak pakai logika dan nggak kerja bareng tim, ya sama aja bohong. Dan prinsip ini kan berlaku banget di mana-mana, di setiap proyek, pekerjaan, atau tantangan apapun di dunia nyata. Kita udah lihat gimana hal sesimpel selotip bisa jadi guru yang hebat. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian semua, kira-kira tantangan sederhana apa nih yang bakal kalian ciptain selanjutnya buat belajar sesuatu yang baru? Belum masuk.
Belum.